Abel itu bukan hanya binatang yang bisa bicara, tetapi segala macam benda yang ada di sekitar yang ketika bisa berdialog itu termasuk Abel. Nah, gitu ya. Kemudian untuk 3, 4 berbeda lagi, agak yang levelnya agak tinggi. Selanjutnya sampai tingkat SMP, SMA, dan bahkan ibu-ibu. Setiap kali bulan Ramadan, kebetulan rumah saya itu dekat dengan lembaga pemasyarakatan wanita terbesar di Jawa Timur. Ya, LP wanita kelas 2. Nah, termasuk banyak teman-teman yang dari Blitar itu masuk ke sana, tapi bukan teman-teman kita gitu ya. Nah, itu setiap 1 tahun sekali di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, saya diberi kesempatan untuk mengisi di sana. Mengisi ini enggak ceramah, ceramah daki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para penghuni lapas yang insya Allah diampuni oleh Allah karena kalian semuanya sudah bertobat. Dosa yang paling dibenci oleh Allah adalah dosa-dosa yang melakukan dosa besar. Contohnya membunuh, siksanya Masya Allah. Lo kalau sing ngrungokno kertas iku iso diuncal-uncalno ke depan. Kenapa? Karena memang mereka sudah seperti itu. Kalau disentuh tentang kejelekan kita sendiri, dikritik itu kan nggak mau ya. Maka cara mengkritik kita adalah dengan teknik bercerita, berkisah. Maka yang saya sampaikan hal-hal yang sangat ringan. Contohnya, Allah itu menyukai hambanya yang lemah lembut, karena Allah itu maha latif, Allah itu maha lemah lembut. Karena di sana, misalnya diajari ngaji yang belum bisa ngaji, satu kelompok diajari ngaji di sana. Karena wedok kabeh Bu, otomatis senangnya juga sama perempuan. Jadi di sana itu akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta yang tidak normal, karena kalau sing didelok selain teman-teman perempuan. Itu yang pertama. Maka yang harus ditanamkan adalah iman, percaya kepada Allah, dan muqarabatullah, kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah itu ya menghindari larangannya dan melaksanakan perintahnya. Iso jambak-jambakan. Jadi yang satu diajari ngaji, terus yang satunya lagi guyon. Lha iku pacarku, dijual bakor, gak usah guyon ambil arek itu. Nah gitu. Kasusnya juga banyak ya, pembunuhan. Jadi Kak Hakim kalau masuk ke sana hati-hati. Ustaz Roman juga begitu. Berdoanya gak boleh endel-endel. Ya, karena ting gitu. Masya Allah gitu, ge. Nah itu penghuninya sekarang sekitar 600. Satu kamar yang harusnya itu cuma untuk 7, itu bisa sampai 12 dan 13. Tidurnya berdempet-dempetan. Nah, kalau sudah masuk ke sana, jadi cerita, kisah itu bisa dikonsumsi oleh segala usia, tidak ada batasannya. Hanya saja yang perlu kita milih dan memilahnya adalah ketika kita melihat audiennya, usianya. Usia 2-3 tahun, 4-5 tahun, diberi kisah tentang Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Masuk nggak Bu? Anak-anak, saat Nabi Yusuf dipaksa oleh Siti Zulaikha masuk ke dalam ruangan, Nabi Yusuf menolak. Kemudian dengan paksa Zulaikha lalu menunjukkan kecantikannya, tubuhnya yang seksi. Aduhai, anak-anak kira-kira masuk nggak? Beres Bu Guru. Kemudian anak-anak, apa yang dilakukan oleh Zulaikha? Dengan paksa Zulaikha menarik baju Yusuf. Kerak. Yusuf menolak. Tidak. Yusuf, kau tidak melihat aku cantik? Lihatlah tubuhku yang seksi. Kata Kak Mura kan pengenalan kosakata baru. Anak-anak dikenalkan
seksiku ya kayak guru ini gitu. Seksi gitu guru di awas nih ngomong gak seksi. Padahal di rumahnya soalnya suaminya nggak pernah memuji dia gitu. Jadi para bapak pujilah istri-istrinya biar tidak mencari pujian di tempat lain gitu. Layangan putus. Oke, coba satu. Nah itu kisah Nabi Yusuf itu disampaikan untuk anak-anak usia SMP, SMA, termasuk perjuangan para sahabat ketika membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang. Nah, saat perang pun boleh tidak disampaikan untuk anak usia dini, boleh, tapi yang mengandung kekerasan itu di skip. Nah, ya, jadi contohnya, misalkan Hamzah berperang mengikuti Rasulullah untuk berjuang. Pada saat itu qadarullah Hamzah gugur sebagai syahid dalam membela agama Allah. Pada saat itu Hindun yang sudah sangat dendam kepada Hamzah yang sudah membunuh ayahnya, maka Hindun mendatangi jenazah Hamzah. Dia membawa pisau, kemudian pisaunya ditancapkan di dada Hamzah. Anak-anak dada Hamzah terbelah anak-anak, lalu darah dari jenazah Hamzah, dari mayat Hamzah muncatlah terus bergerak. Kemudian dengan bengisnya Hindun kemudian mengambil hati Hamzah, dipotong dan dimakannya hati Hamzah dengan penuh rasa dendam. Itulah cerita kisah semuanya, tetapi ada saatnya disampaikan kepada siapa, untuk siapa. Gitu. Kalau kisah yang seperti itu bisa disampaikan untuk anak-anak yang usianya SMA, kemudian kuliah dan lain sebagainya, itu bisa untuk menumbuhkan ghirah, semangat untuk membela agama Islam. Tapi untuk usia dini tidak disampaikan, hanya sampaikan saja berperang melawan musuh-musuh orang-orang kafir, tas. Tetapi anak-anak, Allah sangat menyayangi Hamzah sehingga Hamzah gugur di medan perang. Hamzah gugur dalam syahid karena berjuang membela agama Allah. Lalu Hamzah diangkat oleh Allah menjadi para penghuni surga karena membela agama Allah. Senang gak anak-anak? Senang. Bukan nanti bisa mau berjuang seperti Hamzah yang kakak berani. Pintar. Tepuk tangan buat anak-anak semua. Jadi yang pertama adalah tidak mengandung pornografi. Yang kedua sebenarnya ya. Yang pertama menanamkan ketauhidan. Memilih cerita itu menanamkan ketauhidan. Kemudian yang kedua tidak mengandung pornografi. Yang ketiga tidak mengandung kekerasan. Gitu ya. Tetapi memilih cerita haruslah yang satu Islami, memperkuat akidah, motivasi kesalehan, memberikan keteguhan hati, tidak mengandung kekerasan, bukan pornografi, tidak menyeret pada kesyirikan. Misalkan anak-anak, Bu Guru hari ini mau bercerita. Dodo dan teman-temannya saat itu sedang duduk di bawah pohon. Ini cerita, bukan kisah ya. Cerita, duduk di bawah pohon bersama dengan 4 temannya. Dodot, sebenarnya kita mau apa di bawah pohon ini? Oh, sudahlah. Ayo, ikuti aku saja. Tapi aku takut. Malam-malam begini mau maghrib. Oh, takut. Mau apa kita duduk di bawah pohon yang besar ini? Sudah, kan kita besok mau ujian. Kamu mau nggak nilaimu jelek? Enggak mau. Kamu mau nggak Budi nilaimu jelek? Enggak, aku enggak mau nilaiku jelek. Nah, berarti kalau kamu ingin nilainya bagus, sini. Ayo duduk dekat aku.
Mau apa ya kita? Sudah, sekarang ikuti aku ya. Ya. Dodon anak-anak lalu mengangkat kedua tangannya menuju ke atas pohon. Terus apa? Aku ngentut. Itu termasuk salah satu yang lucu yang bisa membuat anak-anak mungkin gak tegang gitu ya. Nah, kemudian anak-anak ternyata Dodon berdoa kepada pohon supaya besok itu kalau ujian bisa dapat nilai yang bagus. Boleh tidak anak-anak? Tidak boleh. Meminta sesuatu hanya kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah itu maha baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Itu baik padaku. Ayo ikuti Bu Guru semuanya tangannya. Coba. Karena Bu Guru pegang mic ya, kalian boleh pakai dua tangan. Tapi kita pakai bahasa Inggris ya. Walaupun nanti tolong dibenarkan ya. Bu Ulfa, Miss Ulfa, beliau dosen bahasa Inggris, juga Oma ya, nanti dibenarkan kalau saya salah gitu ya. God is so good, God is so good. Ayo sama-sama semuanya. God is so good, is so good to me. Artinya sama-sama. Allah itu baik sambil senyum. Allah itu baik. Allah itu baik. Itu baik padaku. Menyebut kalimat Allah itu harus dengan senyum biar anak-anak itu menambah cintanya kepada Allah. Bukan Allah gini. Anak tahu nggak? Allah paling gak suka, Allah paling gak suka sama anak yang gak nurut sama guru. Ngerti gak? Allah paling gak suka. Nah, itu menanamkan kepada anak-anak secara gak langsung, membuat mereka itu takut kepada Allah. Allah itu seperti sosok yang suka menghukum, padahal tidak. Ya, nah maka ketika untuk anak usia dini, ceritakan dulu tentang kebaikan-kebaikan Allah. Memang Allah itu maha baik. Gitu. Kemudian tentang surga itu lebih diperbanyak, bukan nerakanya. Boleh wis SMP, SMA, kuliah, nah dewasa itu neraka, jahanam itu wis beden-beden ono, wis mendekati kematian apalagi ya. Nah, itu jadi tentang surga. Siapa yang ingin masuk surga? Anak katanya. Ayo yang semangat. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang kepingin ketemu dengan Rasulullah? Siapa yang ingin bertemu dengan dan berkumpul dengan orang-orang yang saleh? Nah, siapa yang kepingin bertemu dengan para nabi? Nabi kita semuanya. Muhammad itu namanya. Lahirnya di mana saya? Di Mekah tempat lahirnya. Sedonya meninggalnya di mana saya? Di Madinah berpulangnya. Nama ayahnya siapa? Said Abdullah ayahnya. Ibunya namanya siapa? Siti Aminah ibunya. Terus kakeknya? Abdul Muthalib eyangnya. Siti Fatimah lah putrinya. Kita bersolawat dulu kepada Nabi kita yuk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Nah, menyanyi, tepuk, bercerita, menyampaikan sesuatu ilmu kepada anak-anak dengan cara yang sangat menyenangkan dan akan mudah diterima oleh anak-anak. Loh, SMP SMA bisa nggak Bu? Boleh. Kalau misalkan pakai karakter suara mungkin SMP SMA cukup 2 atau 3. Saya dulu ngajar di madrasah aliyah
At-Taroki khusus untuk putri. Kalau saya sudah masuk itu Bu Nini wis gak usah pelajaran wis cerita ae. Ternyata anak-anak masih sempat kok diceritain itu. Tergantung bagaimana cara kita menyampaikan materi apapun, matematika, terus bahasa Indonesia dan lain sebagainya, IPA dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan teknik bercerita, berkisah, mendongeng, insya Allah akan lebih mudah diterima oleh anak-anak. Berarti tepuk tangan buat panjenengan semuanya, guru-guru yang hebat, orang tua yang hebat, yang insya Allah akan bisa membawa putra-putrinya menuju ke surganya Allah. Surga yang indah tiada tara, hawanya sejuk harum mewangi, dihuni insan iman dan takwa, anugerah sepadan ilahi Rabbi. Terus kalau neraka bagaimana anak-anak? Neraka tidak disukai. Neraka membara tidak terkira, berbau bangkai amis sekali, dihuni insan pembuat dosa, diganjar siksa tiada henti. Allah itu menciptakan surga untuk umatnya, tetapi menciptakan neraka bukan untuk manusia, tetapi untuk makhluknya yang tidak taat. Siapa itu? Setan, iblis, laknatullah. Tapi anak-anak, setan gak mau masuk neraka sendirian. Maka setan pun meminta izin kepada Allah untuk bisa mencari teman di neraka. Anak-anak mau gak jadi temannya setan? Gak mau. Mau gak jadi temannya setan? Gak mau. Tepuk mengusir setan. Cipahu, cipahu, ho, yeay. Ada setan. Baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan takut, aku menang. Kasihan deh Allah. Ya, setannya lari anak-anak. Karena setan itu kalau kita membaca kalimat ta'awud, pengenalan kalimat ta'awud. Kalimat apa Nana? Ta'awudz. Bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir